berani mengakses dulu karena takutnya nanti space kita sudah limit, jadi nggak akan bisa masuk lagi. Karena Pak Bagudin udah masuk, nanti saya akan admit satu persatu ya Pak Bagudin ya. Nah teman-teman karena ini sudah pukul 400-an lebih ya. Oke. Iya. Kita mulai aja lebih efektif. Iya. Kita mulai aja karena saya yang terlambat nih. Oke. Ya, silakan Pak Bagudin, kita mulai aja langsung. Saya waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Bagudin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Putus. Hilang suaranya, Pak. Putus ini? Mungkin. Terdengar. Putus Pak Bahar. Ya, suaranya. Pak Bahar, suaranya Pak termute. Bagudin, suaranya putus. Pak Bagudin. Pak Bagudin, suaranya terputus Pak Bagudin. Putus suaranya. Pak Bahar, suaranya termute, Pak. Mikrofon. Pak Bagudin. Suaranya putus. Halo. Iya, oke. Halo. Masuk lagi. Iya, tadi termute Pak suaranya Pak. Bisa mungkin Pak Gunawan ini bisa di disable dulu mikrofon peserta. Iya, baik. Bapak Ibu peserta mohon bantuannya untuk di mute ya. Saya sudah mute all. Tolong tidak dihidupkan dulu sementara ya. Terima kasih. Di disable aja Pak biar nggak mengganggu, bisa gitu ya. Ya, ada tombol disable mikrofon untuk partisipan tuh Pak. Oke. Sudah Pak Bagudin, silakan. Baik. Oke. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Sesi demo ini saya akan awali dengan penjelasan apa sih deploy gitu ya. Bapak Ibu, saat ini kita menggunakan akun Guru Inovatif ya, guruinovatif.com atau guruinovatif.net. Semua itu Bapak Ibu melalui tahapan untuk mendapatkan akun-akun itu di awal harus deploy dulu gitu ya. Begitu Pak Gunawan ya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin menggunakan akun Office 365 juga di level sekolah, ya kurang lebih sama harus melewati tahapan deploy dulu. Ya nggak bisa langsung dapat begitu saja ya. Nah, proses deploy inilah yang akan insya Allah saya akan paparkan pada pertemuan kali ini. Baik, Bapak Ibu, saya share screen dulu. Mohon izin Pak Gunawan dan kawan-kawan panitia peserta. Saya share screen dulu ya. Bapak Ibu, apakah layar saya bisa tampil? Di sini masih belum. Lagi proses kayaknya. Ada tampilan Cloudflare? Belum, Pak. Belum bisa tampil ya. Ada tampilan Google di browser saya sekarang nggak tampil juga ya? Di tempat saya belum nih. Oh, udah Pak, udah.
Sudah. Sudah bisa ya? Ya, sudah bisa, Pak. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama untuk bisa deploy itu, maka kita harus memiliki yang namanya website dulu. Barangkali ulasan tentang pembahasan website itu nanti insya Allah tidak akan bisa kita bahas di sini sampai detail, karena ini berkaitan dengan waktu dan pembahasan website memang cukup kompleks ulasannya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan memberikan gambaran secara umum. Kebetulan websitenya itu saya beli, domainnya itu saya beli di rsclub.com ya, di sini resellercamp.id. Di sini Bapak Ibu saya dulu langkah mendapatkan domain. Jadi saya belanja dalam skala besar ya, lalu saya login dan saya akhirnya menjadi reseller dulu di sini gitu ya. Bapak Ibu saya jelaskan sumbernya dari mana. Dari mana sih website sekolah itu saya proses selama ini. Itu dari sini. Jadi saya terdaftar dulu di resellercamp.id ini sebagai reseller. Nah, saat ini status saya udah bisa jual domain gitu. Aduh, ini kok ada yang error ya. Nggak bisa login incorrect. Ya, kita tunggu berapa saat Bapak Ibu ya. Nah, ini udah masuk. Kebetulan di sini saya memanage sekitar 124 domain. Salah satu domain yang saya ini kebetulan belum di deploy Bapak Ibu. Alamatnya itu Semanda LBS. Semanda LBS.sch.id. Ini dia ya. Semanda LBS.sch.id. Kalau saya buka, sorry. Ini Semanda LBS.sch.id. Ini websitenya udah aktif ya, SMA 2 Lubuk Basung. Nah, sudah ada websitenya, proses membuatnya nanti insya Allah kita bahas pada kesempatan yang berbeda. Sekarang saya mulai dengan sesi deploy. Jadi mengapa harus aktif dulu Bapak Ibu? Ya harus, karena memang persyaratannya kita harus memiliki website dulu untuk masuk ke sesi deploy gitu ya. Saya kasih gambaran, jadi saya belanjanya di sini. Kebetulan status saya reseller, jadi sekolah-sekolah juga udah pada belanja di saya untuk mendapatkan akun domain ya. Makanya kalau saya masuk di homepage ini kelihatan sampai 124 website hari ini dan saya masih punya deposit sekitar hampir 1 juta di sana. Ini dalam IDR ini kali Rp1.000 dalam bahasa Indonesia, dalam uang mata uang Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, domain yang tadi itu saya registrasi di sini. Ya, saya registrasi. Itu Cloudflare Bapak Ibu. Cloudflare itu adalah fasilitas yang dipakai untuk memanage nama domain itu biar terhubung di server yang benar gitu. Nah, seperti ini ada 122 website di sini dan masih ada akun lain saya yang saya manage di control panel. Itu sekitar ratusan website juga. Makanya kira-kira klien saya hari ini itu sekitar 300. Search dulu yang tadi Semanda LBS. Nah, ini Semanda LBS ya. Ini tertulis aktif di sini. Jika belum aktif, maka ini harus diaktifkan dulu. Guna mengaktifkannya, apa guna mengaktifkannya? Hubungkan antara alamat domain dengan alamat semanda.lbs.sch.id itu dengan tempat hostingnya. Nah, tempat hostingnya mana? Ini alamatnya 202.74.236.9. Ini IP-nya ya. Dan sudah berjalan saat ini. Hanya tinggal di deploy. Oke, untuk masuk sesi deploy Bapak Ibu, nah kita biasanya saya menggunakan kata kunci compare Office 365 Plans Education atau compare Office 365 Education Plans seperti itu. Saya search dulu. Di sini muncul pilihannya compare Office 365 Education Plan di bagian atas. Saya klik ya. Dan browser bekerja membuka satu tampilan ya. Dan tidak gangguan, ini sudah proses ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya
ada permintaan beralih ke bahasa Indonesia, maka saya kebetulan kan senangnya menggunakan bahasa Inggris, maka saya menggunakan tetap English United States. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang free A1 itu yang kita pakai yang ini Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini lisensi A1 for students dan for faculty and staff ya, for teachers, faculty and staff. Untuk memulai kita klik get started ya. Get started for free. Nah, linknya saya copy aja dulu ya, biar saya mungkin lebih pas. Saya coba buka di private window supaya pekerjaan saya tidak terganggu dengan itu. Bentar, saya coba copy ulang. Tadi di sini ini masalahnya di itu ya, karena masih ada akun saya yang aktif di browsernya. Jadi saya coba ganti ke akun ini. Saya klik get started for free, tetap menggunakan United States. Saya ulangi. Tunggu beberapa saat, kemudian tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, welcome, let's go to know you. Jadi saya pilih di sini Indonesia. Mohon izin Pak Gunawan, mungkin ini harusnya direkam. Peserta barangkali bisa nonton ulang kalau ada yang bisa di-share. Baik, ini pilih Indonesia dulu, kemudian first name-nya Baharudin. Kemudian middle name saya saya kosongkan aja middle name-nya karena saya tidak memiliki middle name. Terus di bisnis email-nya saya masukkan email saya ya. Email ini boleh Gmail Bapak Ibu. Kita lihat ini. Kemudian business phone number ini penting harus benar ya Bapak Ibu ya, karena kita akan dikontak via ini, via nomor yang akan kita gunakan yang kita akan 852. Oke, kemudian company name-nya tadi SMA Asmanda LBS itu SMA 2 Lubuk Basung ya. Kita lihat kembali alatnya Asmanda LBS. Ini ya SMAN 2 Negeri SMA Negeri 2 Lubuk Basung. Ini saya copy masukkan ke alamat tadi di sini ya, company name-nya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ini Pak Ibu, baru 1, 2, 3, 4, 5 field. Kemudian your organization size, kita pilih aja yang 1000 lebih. Ya, saya pilih next. Kemudian di sini kita akan masukkan username yang akan menjadi admin kita ya. Ini yang mengelola user, mengelola lisensi, mengelola dan awalnya. Saya masukkan di sini Bahar. 2 LBS ya. Oke, ini ada passwordnya. Passwordnya menggunakan standar huruf kapital. Jadi minimal 8 karakter, tinggal didistribusi sesuai dengan porsinya. Nah, ini saya masukkan lagi passwordnya. Ini boleh centang, boleh tidak ya. Kalau ada centang nanti ada informasi-informasi yang dikirim di kita ya, terkait dengan aktivitas Microsoft Partner. Selanjutnya saya klik Create My Account. Kita tunggu beberapa saat. Ini ada pilihan. Kalau kita ingin ditelepon Bapak Ibu, maka kita pilih. Nah, saya milih biasanya text me ya. Akan ada SMS masuk di HP saya dengan nomor yang saya sudah ini untuk verifikasi bahwa kita bukan robot sebagai pendaftar di sini. Kita adalah manusia yang bekerja sedang benar-benar melakukan deploy. Karena kita tahu Bapak Ibu di internet itu banyak robot yang bekerja untuk bisa mengeksekusi perintah-perintah seperti ini. Sehingga dia melakukan verifikasi proof you are not a robot. Jadi membuktikan bahwa Anda bukan robot, ini perintah dia. Jadi di sini saya pilih kode negara kita, kode country code-nya 62, kemudian saya masukkan nomor handphonenya. Ini nomor handphonenya harus benar Bapak Ibu. Kalau tidak benar, jadinya kita tidak bisa mendapatkan SMS dari Microsoft dari proses ini. Saya klik text me, ini berproses, kita lihat.
Ini sedang beberapa saat lagi akan mengirim kode di smartphone. Nah, di sini langsung diminta enter your verification. Nah, di sini saya akan lihat ada apakah sudah masuk SMS-nya. Dan betul saja sudah masuk. Proses ya, kita tunggu sesuai dengan perintahnya di sini, please wait, dan beberapa saat lagi Bapak Ibu proses deploy ini akan berakhir. Nah, Bapak Ibu, ini pesan dari Microsoft bahwa kita sudah berhasil ya, ada user tadi berhasil. Ini saya copy biasanya kalau saya ya. Ini saya langsung copy, kenapa? Buat jaga-jaga, besok-besok nanti saya lupa password. Nah, di sini saya buka text editor. Pak Gunawan, tolong disampaikan ke saya apabila presentasi saya itu tidak tampil layarnya ya. Masih Pak, masih tampil Pak. Silakan. Masih tampil. Oke. Jadi Bapak Ibu, inilah tadi yang saya daftarkan username-nya, dan inilah yang akan nanti saya gunakan pada saat saya mau login di Office 365 yang baru saya deploy. Nah, ini proses akhirnya muncul seperti ini. Save this info, you'll need it later. Jadi simpan informasi ini, Anda akan membutuhkan itu di masa mendatang. Nah, di sini muncul pesan you're ready to go. Nah, saya klik, berarti kita sudah proses registrasi ini tadi berhasil. Sekarang kita lanjut di tahapan berikutnya. Pilih next. Nah, ini ada error Bapak Ibu ya. Kalau terjadi error begini Bapak Ibu, jangan panik. Biarin, ini memang ada masalah, umumnya terjadi ketika kita melakukan pendaftaran deploy Office 365. Nggak masalah. Bapak Ibu, saya coba login dulu dengan portal.office.com. Berharap bahwa proses yang sudah berhasil tadi memang benar-benar sudah bisa kita gunakan. Nah, ini ketika saya akses portal.office.com Bapak Ibu, ini langsung masuk ke Office 365 dan di sini sudah ada pesan good afternoon, sama seperti pertama kali Bapak Ibu mengupdate dari aktif. Betul nggak Bapak Ibu? Betul Pak Gunawan? Iya. Halo Pak Gunawan? Ya Pak. Iya. Iya. Jadi ini Bapak Ibu pertama kalinya Office 365 ini baru deploy gitu ya. Namun masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, Bapak Ibu. Ini belum fix, masih ada tahapan selanjutnya, yakni verifikasi domain. Nah, domain apa yang tadi smanda.lbs.sch.id. Buat mana itu Bapak Ibu? Error tadi di portal office.com, di portal utamanya Office 365. Kemudian di sini, mohon maaf Bapak Ibu, saya terima dulu ya. Ada telepon dari Bar. Sebentar ya Bapak Ibu, kita menunggu Pak Barudin sebentar. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Silakan, tadi. Ini ada pimpinan telepon ya, saya lanjut. Nah, skip error tadi, kita masuk ke portal office.com dan langsung lanjut ke sini. Ini Office 365-nya udah aktif ya Pak Ibu ya. Tapi baru untuk satu akun. Akunnya saya tadi yang bahar@smanda.lbs.onmicrosoft.com. Belum ada domain sekolahnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba kita konekkan ini ke domain sekolah. Caranya gimana? Masuk ke bagian paling bawah kiri, ini ada admin. Ini tombol admin centernya Bapak Ibu. Saya klik itu admin, kemudian terbuka tab baru. Sebelah kanan ini sementara berproses untuk mengakses admin ya. Ini tombol admin center. Ini sekarang lagi berproses. Browser bekerja untuk membuka laman admin centernya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita tunggu beberapa saat lagi Bapak Ibu.
Ini lagi proses, ya harap maklum karena memang ini baru dibuka gitu ya, belum ada case browser, belum ada apa, ini benar-benar masih baru karena baru mau diakses. Biasanya sih tidak ada kendala ya kalau akses internet stabil ya. Ini kita tunggu, masih muter, mudah-mudahan nggak error. Ya, coba buka satu lagi. Iya, ini sudah warna putih. Admin Center Office 365 udah muncul. Kita tunggu beberapa saat lagi Bapak Ibu. Ya, kalau lambat begini harus difahami Bapak Ibu ya. Ini penyebabnya satu, pengguna lagi sangat padat di akses internet lokal saya, atau memang mungkin pengguna Office 365 juga lagi saking padat-padatnya seluruh dunia karena pandemi Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu ini sudah kelihatan, di sini sudah identitas SMA Negeri 2 Lubuk Basung tadi udah muncul ya organisasinya. Saya tinggal lanjutin di bagian apanya, setting domainnya Bapak Ibu. Di sini ada pesan setting up Office 365 A1. Nah, boleh saya mengikuti go to guided setup, boleh juga saya langsung manual ke sini Bapak Ibu. Saya lebih prefer mengikuti yang ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya klik show all untuk konfigurasinya, saya pilih di setting ya. Di sini ada pilihan domain Bapak Ibu ya. Jadi di sebelah kiri ini tampilan admin centernya, kemudian saya pilih setting, ada domain. Nah, domainnya Bapak Ibu, domain apa itu alamat websitenya ya. Di sini domainnya Bapak Ibu baru smanda.lbs.microsoft.com. Saya mau memasukkan yang smanda lbs.sch.id yang ini ya. Yang ini. Ini ya. Saya copy di input di sini. Di add domain dulu ya. Saya klik add domain. Nah, di sini ini sistemnya muncul, langsung paste saja alamat yang tadi, alamat websitenya ya. Tapi tidak ada https:// ya, yang domainnya saja. Karena di sini tidak butuh protokol HTTPS-nya. Jadi identitas domainnya aja, kemudian saya pilih use this domain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar masih ada tahapan lanjutan. Ini ada domain name, kita mau verifikasi dulu. Your domain. Jadi bagaimana caranya kok bisa diverifikasi domainnya? Nah, tadi kebetulan saya atur kontrol panelnya itu di sini di Cloudflare. Microsoft itu terintegrasi sistemnya bisa domain-domain website yang disetting di Cloudflare. Ini ada pilihannya. Sign in to Cloudflare. Ya. Jadi nggak apa-apa, saya verify saja, gitu ya. Saya klik verify. Nah, ini muncul satu halaman untuk masuk ke Cloudflare-nya. Nah, kalau mau ini materi Cloudflare nanti kita bahas lagi di meeting yang berbeda, Bapak Ibu ya, dengan development website-nya. Saya klik di sini. Oke, saya ketik, saya masukkan password-nya, saya klik sign in. Nah, setelah tahapan sign in, Bapak Ibu, saya klik sign in, maka di sini halaman Cloudflare-nya langsung mendeteksi otorisasi dari DNS records dari Microsoft. Itu hebatnya. Jadi yang isian-isian yang ada di sini, TXT, ekstensi TXT-nya nggak perlu diisi lagi, dia langsung mendeteksi otomatis. Tinggal kita klik authorize. Biasanya dulu saya menggunakan cPanel ya. Di cPanel itu harus diinput manual satu-satu kode TXT dan seterusnya. Kalau menggunakan Cloudflare, hebatnya itu semudah ini untuk kebutuhan deploy Bapak Ibu. Dan bisa kita deploy bukan hanya di induk domain ya, di subdomain sekalipun bisa. Nah, ini masih lagi kita perlu menambah konfirmasi untuk mendapatkan diskon ya. Jadi kita diskon yang mana? Yang Rp0 itu Bapak Ibu ya. Yang ketika kita mendapatkan lisensi A1 kita Rp0 untuk edukasi, untuk keperluan pemanfaatannya untuk pendidikan. Saya klik continue di sini supaya lanjutan verifikasi. Nah, terus di sini klik continue lagi. Ya, proses loading.
Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ada pilihan mau add DNS record. Kita klik saja add DNS record. Masuk lagi ke Cloudflare Bapak Ibu. DNS record itu apa? Ini nanti akan muncul item-itemnya di sini Bapak Ibu. Yang seharusnya kalau di hosting di pakai settingan cPanel atau control panel lainnya, ini di setting manual. Dan ini ada parameter-parameter yang tidak boleh salah. Kalau salah satu huruf dia nggak bisa connect ya. Ini harusnya kita setting manual ini kalau di control panel yang lain. Saya klik, saya authorize aja otomatis karena memang dia sudah link ya. Cloudflare yang ini saya gunakan untuk manage domainnya itu sudah link ke Microsoft Office 365 ini ke servernya. Nah ini sudah muncul ya. Domain setup is complete. Saya klik done. Nah ini sudah ada, dua-dua sudah healthy. Sudah sehat ini dua-duanya, sudah berhasil proses deploy, mengkonekkan domain semanda.lbs.sch.id tadi ke admin centernya yang ini itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya apa? Masih tahapan deploy Bapak Ibu. Langkah selanjutnya apa? Kita coba-coba dulu, kita bisa nambah user ya. Kalau kita nambah user yang Bapak Ibu miliki itu seperti misalkan bahar@guruinovatif.com atau tes@guruinovatif.com itu nambahnya di sini Bapak Ibu. Saya klik add user di sini. Ini kalau nambah manual, nah ini sudah muncul Bapak Ibu. First name, last name siapa, display name-nya siapa, di sini sudah muncul yang semanda.lbs.sch.id. Seperti ini prosesnya. Tapi sebelum lanjut ke sini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu lisensi Office 365 pada saat kita sudah melakukan deploy seperti ini itu otomatis sudah ada, tetapi dia baru berupa trial Bapak Ibu. Kita cek ya trial atau uji coba. Mari kita cek di billing sectionnya di sini. Kita lihat your products atau produk yang sudah kita miliki sesaat setelah melakukan deploy. Nah, kita lihat di bawah ini ada list produknya 22 Office 365 A1 for faculty trial itu sebanyak 5.000 account. 5.000 account dan 5.000 pula untuk trial for students. Bagaimana kita bisa mendapatkan akun yang full versionnya, yang lisensinya itu sudah bukan trial lagi, resmi, kita harus mengajukan yang namanya proses approval ke Microsoft ya. Langkahnya begini Bapak Ibu. Biasanya kalau saya itu mau mengajukan approval seperti ini ya. Bapak Ibu lihat dulu ini. Klik di sini ada nih untuk melakukan kontak ke ambasador Microsoft. Tapi ini versi bahasa Inggris. Mengapa versi bahasa Inggris Bapak Ibu? Karena umumnya komunikasi antar ambasador Microsoft terhadap partner, terhadap pengguna-pengguna Office 365 itu akan ambasador yang bisa melayani kita karena ini adalah seluruh dunia ketimbang kita menggunakan bahasa Indonesia begitu. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu cenderung lebih lama untuk layanannya ya karena memang bayangkan berapa orang Indonesia yang ambasador Microsoft gitu untuk bisa membantu kita melakukan. Di sini seperti ini request Office dan kita biarkan sistem bekerja untuk mencari solusinya ya. Di sini muncul pesan tell us about the problem so we can help you solve. Nanti berproses saya coba klik tambah ini describe your issue. Ini masih ada nge-lag ya. Ini ada proses loading, kita lihat loading self help solution. Nah, ini ada penjelasan, tapi saya tidak mau mengikuti langkah-langkah ini. Lebih baik kita minta dikontak langsung oleh mereka nelpon kita nanti. Sama ini tahapan yang umumnya lebih cepat saya dapat ya. Kadang-kadang
mereka itu nunggu menjanjikan di situ pesannya waktunya ada sampai 30 menit, ada 2 jam, ada 3 jam, tapi dia lebih cepat biasanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya pilih kontak support. Ini ada tab tombol 2 yang ada gambar headset ya. Itu kan ke bawah. Di sini ada estimasi di dalam 21 menit ke depan Microsoft akan menghubungi saya jika informasi ini saya sudah lengkapi. Apa informasi yang diisi di sini Bapak Ibu adalah detail isu yang kita hadapi karena kita baru menggunakan trial. Tapi semua detail isu ini kita jelaskan dalam bahasa Inggris Bapak Ibu biar lebih cepat responnya. Karena frekuensi kemungkinan probabilitas mereka bisa menghubungi kita lebih cepat tergantung seberapa banyak ambasador Microsoft yang tersedia dalam bahasa yang seperti itu Bapak Ibu. Maka saya pilih kebetulan bahasa Inggris saya bisa sedikit lah kalau cakap-cakap ya. Saya coba buka dokumen saya. Di bagian ini di project saya itu ada sekian banyak sekolah. Sebentar ya. Ini mana edu approve kayaknya di sini. Nah, ini dokumen-dokumen yang saya gunakan untuk diajukan ke sana ya. Contoh dokumen survei. Sebentar itu saya buka nanti saya share juga ya Bapak Ibu. Saya masuk di folder project saya dulu. Terus load. Profile mana ya? Request approval nih. Bapak Ibu bahasa saya itu standar sekali. Saya menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Nah, saya copy paste ini sudah menjadi dokumen saya. Nanti saya share juga lah ke teman-teman. Kalau dibutuhkan, insya Allah sebentar saya bagi. Oh, bahasa Inggrisnya kayak gitu formatnya. Konsep saja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan lisensi. Oh, ini ada sudah lowbat laptop saya. Ada list. Iya, mohon maaf Bapak Ibu tadi saya tinggal sebentar karena sudah lowbat ternyata akses colokan listriknya belum dipasang. Oke, bahasanya standar seperti ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat. I have created an account of Office 365 for SD-nya. Tinggal saya jadi kayak dan layarnya seperti ini Bapak Ibu. I have created an account of Office 365 for SMA 2 Lubasung. Nah, kalau saya coba lihat dulu websitenya. Mohon teman-teman kalau misal SMA 2 Lubuk Basung. Oke. Kalau misalkan ada yang tidak tampak di layar, langsung dikasih kode aja ya, Pak Gunawan. Ya, bisa tuliskan di chat kali ya, teman-teman ya. Basung, ini. SMA 2 Lubuk Basung. Now I get the trial license for 5.000 students and 5.000 for teachers ya. But the trial license, ini lisensi trialnya akan expire pada, nah ini kita lihat dulu tanggal expire-nya Pak Ibu. Kita lihat di sini ya. Ini pasti ada tanggal expire nih. Kita tunggu berapa saat, cek dulu. Di expire-nya kapan sih? Show all, billing section, kemudian your product. Kita lihat tanggal expire-nya dulu biar lebih akurat data kita dianggap mengada-ada gitu ya. Kita lihat ini akan expire pada tanggal 17 bulan September ya. Jadi di sini kita sebutkan will be expired on 09/17/2021 kayak gitu ya. I need a support for approval of this school as educational institution which can purchase Office 365 A1 for faculty and A1 for students with unlimited license. Nah,
Ini sudah tepat. Kemudian di sini kita masukkan kode ini lagi ya. Kode wilayah negara kita, lalu di sini oke. Kemudian kita bisa tambahkan email bisnis kita. Di sini penjelasannya kita bisa kasih koma, kasih email Gmail untuk bisa mengontak ya. Nah, ini kayaknya dia maunya seperti ini. Ya, titik koma ya. Kemudian choose consent to recording, oke, enggak masalah, kita yes aja karena kita bolehlah direkam saat kita bercakap-cakap dengan mereka. Kemudian di sini ada minta attachment. Nah, kita attach di sini kuesioner ya Bapak Ibu ya. Saya nanti kasihkan juga nanti penjelasannya di sini. I attach the edu questionnaire for the school within this ticket. Thank you. Atau regards Arudin. Oke. Nah, seperti itu kalimat penutupnya. Selanjutnya yes, di sini saya attach file. Nah, file Word-nya Bapak Ibu ini. Nah, ini umum sekali yang sering mereka evaluasi dari sana. Jadi kita ngisinya seperti ini Bapak Ibu. Ambil alamat yang benar ini. Kemudian ini dipasang di sini. Semanda LBS tadi ya. Semanda LBS SCHID. Kemudian please describe your institution in details. Ini pertanyaan yang umum dari survei sekolah ya. Nanti Semanda 2 Lubuk Basung is one of the public schools opens from 7 to 1 p.m. on work days. It has 3 level graders, students 10 to 12 grading school continue their study to the university. Okay. It's by applicable governmental regulatory agency. Kita tulis yes sesuai dengan akreditasi sekolahnya. In national accreditation. Kemudian di sini kita sertakan nomor akreditasinya. Di mana kita dapat? Kita dapat nomor akreditasinya itu Bapak Ibu nih. Saya biasanya berselancar saja, saya tidak ini carinya di Google. Kita cari NPSN SMAN 2 Lubuk Basung. Nah, ini kalau kita buka, ini akan muncul informasi tentang itu tadi, data referensi sekolahnya. Nah, ini SMA Nikolungnya. Nah, kita lihat akreditasi A dengan nomor SK akreditasinya. Nah, jadi kita lengkapi datanya Bapak Ibu ya. Di file Ctrl V saja. Oke, di sini kita grade-nya A. In national accreditation. Is your government institution a full-time teaching institution organization? Bukan. Ini bukan, no saja sampai terakhir. Kemudian ini oke, A. Dan kita file, saya klik file di sini di Edu Profile. Saya masukkan SMAN 2 Lubuk Basung. Oke. Save. Sudah tersimpan dokumennya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini saya kirim ya. Saya mau kirim dokumen yang tadi di sini. Di tiket ini saya nambah add file. Saya pilih tadi Edu Profile di desktop ya. Di sini Edu Profile Lubuk Basung. Ini dia. Saya proses. Ini selanjutnya kita tunggu beberapa saat. Saya juga memilih regional settingnya. Bapak Ibu jangan sampai tidak memilih regional setting, ini bahaya nih. Bahayanya bukan bahaya sih sebenarnya. Masalahnya Bapak Ibu akan ditelepon kapan saja. Tidak milih time zone ya. Maka saya pilih time zone supaya mereka tahu
tahu bahwa di jam sekian ternyata di sana itu masih siang gitu ya. Takutnya Bapak Ibu ditelepon jam 2 malam, jam 3 malam, ntar nanti orang nggak jelas nelpon-nelpon padahal kasihan mereka adalah ambasador Microsoft gitu ya. Kemudian alternative language-nya saya pilih English United States. Oke, supaya logatnya Amerika, kalau logat selain Amerika agak-agak membingungkan kita dengar. Saya klik contact me. Ini salah satu langkah selain kita menggunakan jasa partner untuk deploy. Biasanya kita kalau membayar partner di Indonesia juga Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Microsoft Indonesia, Microsoft partner yang ada di Indonesia. Tapi ini langkah cepat untuk kita bisa melakukan approve. Biasanya saya sehari bisa approve sampai 3-4 website ya. Dan saya ditelepon kalau dulu di masa pandemi itu sampai puluhan satu hari. Di awal-awal pandemi, bukan dulu di masa pandemi, di awal-awal pandemi. Jadi ini sudah terkirim Bapak Ibu ya. Udah terkirim, dan di sini kita bisa tracking proses progresnya. Tadi service request open ini terbuka belum, tapi sebentar nanti akan muncul tangan di sini dan kita akan dihubungi oleh mereka. Saya akan ditelepon menggunakan nomor apa? Nomor yang ini, nomor handphone saya. Seperti itu. Dan akhirnya setelah mereka hubungi, mereka mengatakan bahwa kami sudah approve dan seterusnya, maka di sini kita sudah melakukan purchase Office 365 A1 for dengan lisensi bukan trial. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan selama materi ini saya sampaikan mereka akan menelpon saya sesuai dengan janjinya. Tadi di sini di sistem hanya sekitar 19 menit. Barangkali demikian penjelasan tentang deploy Office 365. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Gunawan. Ini saya presentasi sekitar kurang lebih 40 menit Bapak ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baharudin buat penjelasannya super lengkap banget. Ini apakah mau dibuka sesi tanya jawab nih Pak Baharudin, karena peserta kita sudah hampir 550. Silakan Bapak. Kita buka sesi tanya jawab untuk mungkin berapa ya? Kita lihat waktu kali ya. Saya allow mic attendance dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang di sini udah ada 2 orang yang mengangkat tangan, Ibu Victoria dan Bapak Budi Prasetya. Bisa diaktifkan dulu mikrofonnya barangkali Bapak. Iya, sudah diaktifkan Pak. Oke, good. Kita tunggu. Ini ada Bu Victoria. Wah, ini. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Victoria, ya. Bapak Ibu juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat kali ya. Jadi nanti bisa saya langsung sampaikan juga, atau nanti Pak Baharudin bisa melihat juga di kolom chat tersebut. Siap, gitu ya? Siap. Ini berbagi totalitas ini Pak. Oke, Bu Victoria kayaknya nggak ada. Pak Budi, ada yang mau ditanyakan Pak Budi? Oh iya, Bu Victoria, silakan. Assalamualaikum Pak Baharudin, terima kasih atas paparannya, sangat detail dan inspiratif. Ini Pak, yang mau saya tanyakan adalah apakah untuk domain sekolah yang didaftarkan, domain website ya, itu harus sk.id, karena kami ini berasal dari Sekolah Indonesia di Den Haag, jadi kami sudah punya website sekolah, tetapi menggunakan .nl. Apakah kira-kira itu akan menjadi kendala? Terima kasih, Pak. Mungkin langsung dijawab aja ya Pak Baharudin ya. Silakan Pak Baharudin. Siap. Baik. Terima kasih Bu Victoria, pertanyaan yang bagus ya. Salam dari Indonesia untuk untuk sekolah di Den Haag ya. Jadi gini Bu Victoria, jadi gini ya. Saya awalnya melakukan deploy itu domainnya itu cerdas.klik, nggak ada sama sekali hubungannya dengan edukasi. Harusnya kan minimal .sch.id atau .edu gitu ya. Nah, jadi saya jawab, yang terpenting sebetulnya adalah pada saat mereka melakukan
verifikasi saat kita kejelasan informasi saat kita menyampaikan bahwa secara kelembagaan itu ada domain untuk sekolah, domain untuk sekolah atau domain untuk organisasi pendidikan, itu akan mempercepat proses approve-nya seperti itu. Jadi itu sangat menentukan. Itu sangat menentukan. Jadi informasi yang kita berikan kepada Microsoft Ambassador itu sangat menentukan percepatan untuk deploy akun Office 365 kita. Percepatan approval-nya. Saya pengalaman kemarin, Bu, saat saya menjelaskan dengan sangat gamblang detail aktivitas saya di akun @cerdas.klik, maka itu menunggu jam aja gitu. 1 jam kemudian udah aktif gitu, udah approve dari tim Microsoft-nya seperti itu. Jadi benar-benar sangat cepat. Intinya adalah respon kita. Kalau kita clear menjelaskan bahwa aktivitas kita adalah sekolah, kemudian ngajarnya kayak gini, kami punya websitenya sudah bisa dilihat bahwa ada informasi aktivitas sekolah di sana. Nah, itu akan mempermudah, mempercepat proses approval-nya karena pembuktiannya semua secara digital. Orang akan lihat aja di website. Ya gitu. Seperti itu, Bu, ya. Nah, jadi mau apapun ya. Ini saya beberapa pengalaman ada kemarin tuh banuakubelajar.id itu berhasil. Terus ada apa ya? Ada malukucerdas.id juga berhasil. Nah, itu kan bukan domain sekolah secara penamaan domain. Oh, ini pasti sesuatu yang bukan sekolah nih. Tapi ketika kita mampu memberikan penjelasan saat melakukan verifikasi, maka mereka bisa serta-merta juga menyamakan fungsi-fungsinya sebagaimana domain sekolah. Jadi approval-nya bukan kayak tadi. Iya. Halo, Pak Barudin. Iya. Iya, Oke. halo. Iya. Saya pikir jelas ya, Bu Victoria ya. Iya. Bu Victoria. Ya. Oke. Baik, Pak. Berarti tapi juga tidak harus .id ya, Pak. Artinya .nl pun Enggak harus. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Kita lanjutkan ke terima kasih. pertanyaan kedua dari Pak Budi Prasetya. Silakan Pak Budi. Oke, kayaknya kita lewatkan Pak Busran. Ada Halo, Pak Busran? halo, Iya, Cek. silakan. halo, cek. Iya, Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya, dengan nama siang rekan-rekan semua, Pak Gunawan, Pak Barudin, salam sehat. Ya, saya ingin bertanya begini, Pak, terkait ada kasus domain sekolah yang berpindah gitu, penamaan domain, apakah bisa yang sekarang sudah existing, terus kemudian ingin berpindah domain dengan nama domain yang berbeda, apakah itu bisa dimungkinkan, Pak Barudin? Itu yang pertama. Yang kedua, kasus yang tadi Bapak sebutkan, CNAME, kemudian beberapa kalau saya bilang jejak atau settingan lama terkait dengan register untuk bisa menjadi free tadi atau bonus, atau saya kira tadi apa ya, bonus atau apa tadi yang gratis gitu, yang A1 discount. Nah, kalau masih ada sisa dari settingan, mohon maaf, dengan platform lain yang Bapak mungkin tahu kira-kira awalan G gitu ya. Nah, itu bagaimana cara membersihkannya? Apakah bisa kita duplikasi begitu atau harus dibersihkan dari si panel domain tersebut? Terima kasih, itu dari saya. Oke, silakan Pak Barudin. Oke. Yang pertama nambah domain ya, atau nambah domain sih sebetulnya simple. Migrasi domain, nambah domain, ya berarti masuk aja di kontrol di admin centernya, domainnya ditambah gitu. Nanti domain yang tidak berlaku dihapus gitu. Nah, dengan dihapus itu di bagian domain itu, kalau memang benar-benar domain tersebut nggak dipakai lagi, maka seluruh konfigurasi terkait domain itu, baik dia menggunakan kontrol panel A, B, C yang lain, termasuk Cloudflare, itu di-clear juga. Biar nggak apa, ketika itu dimilikin orang, kemudian dia mau config Office 365 juga, atau platform tetangga,
itu nggak masalah buat mereka. Kalau sebetulnya nggak masalah buat Bapak, buat sekolah Bapak gitu. Cuman nggak enak Bapak mencoba nanti kalau ada yang cross check, kalau mau didaftarkan lagi domain itu ke Office 365 itu akan kedetek bahwa domain itu udah didaftar sama ini username-nya ini gitu. Ada mungkin tidak secara sistem tidak tampil secara keseluruhan username-nya, tapi awalannya itu ada namanya akun pendaftar lamanya gitu. Itu. Jadi ditambahin sebagai domain baru. Kan tadi contoh tadi itu add domain ya. Di saya demo tadi kurang lebih kayak gitulah langkah-langkahnya sama aja. Add domain nanti akan ada verifikasi nama domain, nanti tambah name, tambah lain-lain seperti itu. Terkait konfigurasi yang dipertanyakan Pak Budi Prasetya barangkali ini ya saya kasih contoh. Nah ini ya sudah agent assigned ini sudah. Di sini a support agent is reviewing your request and will contact you soon. Sudah ada harapan kalau sudah begini ya. Mudah-mudahan sebentar nanti akan ditelepon benaran nih. Nah, tunggu saya masuk di bagian domain tadi ya di sini. Setting domain. Jadi Bapak nambah aja di sini. Add domain dan seterusnya nanti akan ada verifikasi lagi kayak tadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kan punya, kalau akun Guru Inovatif itu kan ada guruinovatif.com, ada guruinovatif.net ya. Itu kan dua domain yang berbeda tuh. Nah, nanti dia ada ini sebenarnya ada di sini. Cuman yang bisa akses ini adalah orang-orang yang ada di admin center gitu ya, bukan user biasa yang pengguna Office 365 biasa yang hanya pakai akunnya aja, bukan. Oke, seperti itu. Kemudian terkait dengan konfigurasi tetangga sebelah. Ya, konfigurasi tetangga sebelah yang nggak perlu saya sebutkan. Konfigurasi yang berada di domain yang sama, Bapak Ibu. Saya menyarankan untuk efektifnya di level sekolah supaya satu platform saja. Karena kalau double-double itu nggak akan efektif, nggak akan kepake yang satu atau yang sebelahnya lagi yang kepake seperti itu. Nah, cuman kalau bicara teknis, apakah boleh? Nah, ini yang saya katakan, apakah boleh? Saya jawab boleh. Materi Office 365 deployment. Iya, oke. Saya lanjut ya. Karena tadi ada suara di belakang. Apakah suara saya bisa kedengaran? Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Nah, konfigurasi konfigurasi yang memang verifikasi domain yang juga domain kita itu terdaftar di sebelah, sebetulnya secara teknis itu akan berbeda konfigurasinya. Tetapi ada kontrol panel hosting atau domain itu yang memang ketika dia konflik satu dengan yang lainnya maka nggak bisa lanjut gitu ya. Saran saya perhatikan baik-baik detail konfigurasinya di kedua platform yang berbeda ini. Kalau memang mau pakai dua-dua, usahakan ada perbedaan karena konflik nggak akan bisa lanjut dia ya di saat setting. Bapak Ibu boleh mencoba kalau menggunakan dua platform satu domain itu kalau dia konflik satu konfigurasi di sebelah dipakai lagi di sebelahnya itu nggak akan bisa lanjut gitu ya. Solusi paling baiknya adalah gunakan subdomain. Nah, kalau memang benar-benar mau pakai dua deh, saya nggak mau ada masalah. Ya udah, Bapak Ibu nanti di ininya pakai subdomain. Saya kasih contoh subdomain itu kayak gimana ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini. Di akun saya yang indobelajar.id, bentar ya, saya coba kembali. Indobelajar. Nah, ini ada indobelajar.id. Ini kebetulan yang handle saya sendiri. Saya coba lihat, Bapak Ibu, sangat banyak ini subdomain ke bawahnya sampai 63 record. Kenapa? Karena ini dulu pernah dari tahun 2020 lalu, ini sudah saya pakai untuk mengeset subdomain itu connect dan di deploy Office 365. Seperti ini misalkan, mgmt matematikakukar.indobelajar.id. Ya, jadi ini sudah terdeploy. Jadi di subdomain ya, bukan Indobelajarnya. Masih ada beberapa yang lain seperti coba next. Nah, ini ada
ppski.kaltim.indobelajar.id juga terdeploy. Jadi solusi tadi kalau disandingkan berdua secara akurat, perhatikan konfigurasi, jangan sampai ada yang miss satu dengan yang lainnya. Ada yang double, saling timpah untuk konfigurasi yang sama, itu nggak akan bisa, pasti dia akan nolak tuh. Tapi kalau sudah ada berbeda parameter-parameter tertentu, itu biasanya bisa dijalan seperti itu Bapak Ibu. Parameter yang mana? Yang kayak gini-gini nih. Yang underscore ship._tls, nanti di sini ada ship_dir.online.sync, ada mungkin angka-angka portnya bisa dipindahkan, ini weight-nya prioritas berapa, dan seterusnya. Itu terpaksa manual dibuat, karena memang konfigurasinya ke masing-masing platform yang menggunakan domain yang sama ini. Secara penjelasannya seperti itu. Terima kasih Pak Budi Prasetya, saya kembalikan ke Pak Gunawan. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan Pak terakhir ya, Pak Barudin, dari Pak Busran. Saya persilakan Pak Busran. Teman-teman, kita akan akhiri pertemuan kita pada pukul 2:20, jadi mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Nanti untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, Bapak Ibu, mungkin Pak Barudin boleh share nomor telepon, atau kita juga banyak yang ada di dalam grup MSFT nasional ya. Jadi mungkin nanti bisa kontak-kontak Pak Barudin untuk info atau pertanyaan lebih lanjut. Seperti itu ya Pak Barudin ya. Nah, Pak Barudin saya kasihkan nomor teleponnya itu. Boleh dicatat Bapak Ibu. Siapa tahu ini berguna, siapa tahu institusi Bapak Ibu akan melakukan deploy juga dan butuh informasi. Oke, Pak Busran, silakan Pak Busran, ada yang mau ditanyakan? Pak Busran. Pak Busran. Oke, kayak ini ya. Kalau gitu kita lompat ke Pak Bahar. Silakan Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Pak Bahar Laspan ya. Ya. Selamat sore Pak. Ya, silakan. Ya, sore Pak. silakan. Saya ada satu pertanyaan ini terkait proses deploy. Iya Pak, silakan disampaikan aja Ya, Pak. silakan Pak. Ada pertanyaan terkait akreditasi sekolah. Nah ini kami sudah pernah coba buat deploy itu, tapi kemudian sekolah kami ini belum terakreditasi. Kira-kira opsinya apa? Misalnya apakah ada materi lain atau apa yang bisa disajikan ke tim ambasador pada saat proses verifikasinya? Sekolahnya belum akreditasi Pak. Iya baik. Oke, baik. Pertanyaannya itu aja Pak ya. Ya, sementara itu saja Pak. Oke. Ya, saya mute dulu Pak ya, soalnya ada bunyi di sana, bunyi salawat itu sudah menjelang ini sholat. Oke, saya mute dulu. Oke, silakan Pak Barudin. Baik, saya jawab. Sekolah yang belum terakreditasi. Halo. Sekolah yang belum terakreditasi Bapak Ibu, itu di dalam surveinya kita jujur aja sampaikan gitu. Jangan sampai ini. Yang jelas sebenarnya begini. Microsoft itu mengecek ininya bukan hanya sekedar akreditasi. Paling tidak di sana mungkin lisensi sekolah itu bergerak seperti apa. Apa itu lisensi Bapak Ibu? Izin operasionalnya gitu ya. Biasanya ada sekolah itu kalau nggak ada izin operasionalnya itu belum bisa beroperasi. Dokumen itu belum ada belum terakreditasi, sekolahnya belum terakreditasi. Ya kita sajikan informasinya adalah nomor SK operasionalnya, dan di situ disebutkan bahwa legalitas sekolah ini seperti ini dan belum terakreditasi. Seperti itu Bapak. Iya. Jadi disampaikan sebenarnya aja ya Pak ya. Oh iya, harus valid Pak informasi kita gitu. Jangan kita ngarang juga harus akreditasi gitu. Iya. Karena memang namanya validasi ya benar harus valid gitu informasi kita. Baik. Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi yang pastinya akan menarik banget, tapi karena keterbatasan waktu juga ya, dan Pak Barudin juga pasti habis ini juga ada kegiatan, saya juga harus mengajar di kelas Kalbar 3.
Jadi mohon maaf untuk sesi tanya jawab kita tutup ya Pak Bagudin ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh bisa konsultasi langsung private dengan Pak Bagudin di nomor telepon yang sudah tertera di layar. Jadi bisa dikontak dengan Pak Bagudinnya langsung ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih buat Pak Bagudin yang menyampaikan tentang proses deployment ini sangat jelas sekali. Sudah kasih contoh. Bapak Ibu kita boleh kasih virtual applause buat Pak Bagudin ya. Terima kasih buat info dan segala sesuatu yang telah disampaikan. Saya pikir untuk pertemuan hari ini, untuk sesi khusus tentang deploy Office 365 kita akhiri. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di kegiatan atau sesi-sesi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bagudin buat waktunya. Terima kasih Pak Bagudin, Pak Gunawan. Terima kasih Pak Bahar. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Budin. Semuanya. Terima kasih Pak Terima Bahar. kasih. Sumatera Utara. Terima kasih, Kita Pak. ada foto-foto bersama dulu Pak ya. Pak Gunawan. Ya, terima iya, kasih. iya. Oh, foto bersama Bersama dulu. banget Pak. Oh ya. Foto bersamanya. Boleh, Pak. Oke, boleh. Boleh, Kita kita. foto bersama dulu, silakan boleh diaktifkan Ya. kameranya Bapak Ibu. Pak Bagudin yang foto ya. Ya, ini saya lagi capture Pak. Silakan Bapak Ibu, ayo kita foto bersama, boleh diaktifkan kameranya. Oke.